Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Askar, Prodi Sistem Informatika. Hari ini kita mau ngerjain tugas 1 dari mata kuliah basis data ya. Di sini kita disuruh untuk mengerjakan contoh sebuah kasus ya, dimana kasusnya tentang sebuah perguruan tinggi ya. Kemudian di dalam kasusnya ada sebuah mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah, berarti banyak, boleh lebih daripada 1 dalam 1 semester. Kemudian setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 dosen, artinya ya, 1 mata kuliah hanya 1 dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah ya. Ya, kemudian tugas kita di sini adalah dari kasus di atas ini ya, kita disuruh untuk membuat entity relationship diagram atau yang disebut dengan IRD dengan tahapan atau langkah-langkah yang sesuai panduan dari mata kuliah basis data ini ya. Ya, dan di sini kita mau membuat laporannya mulai dari tahap perkenalan ya, kemudian langkah-langkahnya sampai dengan hasil saat kita membuatnya. Oke, untuk mengerjakan tugas 1 ini ya, ini tahapannya sebenarnya sudah ada di modul panduan prakteknya ya. Artinya di sini sudah terpapar dengan jelas bagaimana kita mengerjakannya. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah kita memecah dulu atau membuat tahapan-tahapan dari pembuatan IRD-nya ya. Nah, di sini sudah dipaparkan ya. Ada 3 contoh entitas yang harus kita deskripsikan terlebih dahulu ya. Mulai dari mahasiswa, mata kuliah, dosennya. Jadi kalau kita buat skemanya di sini ya, untuk mengerjakannya, oke, kita buat di sini tentang tahapan pembuatan IRD perguruan tinggi. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita balik lagi ke sini ya. Oke, sebentar, kita masukkan. Pertama kita membuat tahapannya dulu. Yang pertama ya, itu mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entitas yang terkait. Oke, jadi kita buat di sini ya. Yang pertama tentang mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang berkaitan. Ya, di sini sudah terpapar dengan jelas bahwa ada 3 entitas yang perlu kita masukkan di awal ya. Oke, sorry. Ya, ada entitas mahasiswa, dosen. Oke, kita kasih keterangan. Oke, 3 entitas ya, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke, setelah sudah kita mengetahui tahapan dari identifikasinya, tahap kedua adalah menentukan atribut atau field dari masing-masing entitasnya ya. Serta di sini kita disuruh untuk menentukan kunci key-nya ya. Oke, kita masukkan sini nomor 2 ya, atau tahapan kedua. Kita kasih bold aja biar
ini ya. Oke, sorry. Oke, di sini kita menentukan atribut entity-nya yang telah teridentifikasi di tahap pertama tadi ya, di tahap yang pertama ini ya. Oke, di sini kita buat yang pertama ada mahasiswa. Oke, kita masukkan. Oke, karena karena kasusnya tidak menjelaskan atribut secara terperinci ya. Jadi kita dapat tentukan berdasarkan penalaran umum ya. Oke, di sini hanya disebutkan mahasiswa memiliki atribut NIM ya, kemudian nama mahasiswa. Setelah itu ada mata kuliah yang memiliki atribut kode dan nama mata kuliahnya. Kemudian ada dosen memiliki atribut nomor induk dosen atau nama dosen. Oke, kita buatkan, kita kasih simbol lagi ya. Oke, kalau kita buat di sini mahasiswa mata kuliah dosen. Oke, untuk nomor induk ya, untuk nomor induk ini kita masuk ke sini. Mahasiswa ini memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Kemudian apa primary key-nya, maka kita deklarasikan saja di sini ya, bahwa yang berkaitan dengan nomor ya, itu kita jadikan sebagai primary key. Primary key-nya. Oke, seperti ini. Kita kasih tanda saja. Kemudian ada mata kuliah ya, dengan nama mata kuliahnya. Kita kasih tanda lagi. Oke. Kemudian kita tentukan primary key-nya ya, bahwa yang berkaitan dengan nomor atau kode itu kita jadikan sebagai primary key, karena primary key itu harus unik ya. Kemudian ada dosen dengan atributnya adalah nama dosennya. Sedangkan sebagai primary key-nya kita tentukan sebagai nomor induk dosennya. Next, tahap ketiga. Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Untuk mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas ya, atau entity-nya nih. Kita tentukan tahap ketiga. Kita masukkan, kita bold, kita harus membuat tabel matriks relasinya ya, dimana ini dibaca dari sisi kiri ke kanan ya. Oke, kita buat.
ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan dosen. Oke, lanjut ke sebelah sini, kita isi mahasiswa sebagai entry-nya, kemudian mata kuliah sebagai entry-nya juga, dan terakhir ada kolom dosen sebagai entry-nya juga. Kemudian kita buat relasinya. Ya, untuk mahasiswa itu relasinya adalah dengan mata kuliah, dengan tahapannya namanya adalah diregistrasi ya. Oke, setelah itu ke bagian mahasiswa sama ya, meregistrasi juga. Oke, selain meregistrasi ya, kemudian ketemu dengan kolom dari dosen ke mata kuliah ya, ini adalah mengajar relasinya. Kemudian dosen dengan mata kuliah ya, relasinya diajarkan ya. Oke, lanjut next. Tahap berikutnya tahap keempat ya. Tahap keempat kita disuruh untuk menentukan derajat relasi himpunan. Oke, kita lanjut. Keempat. Kita isi ya. Untuk derajat relasi ditentukan berdasarkan, oke sebentar, tadi belum kita simpulkan ya, kita kasih keterangan di sini ya, keterangan pertama, mahasiswa dengan mata kuliah memiliki relasi meregistrasi. Ini untuk mengingat saja ya. Kedua, dosen dengan mata kuliah memiliki relasi mengajar. Jadi kalau kita tandain, oke. Oke, kita lanjut ke tahap 4 tadi ya. Untuk menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Pertama, derajat relasi ditentukan berdasarkan pemahaman kasus. Ya, kita buat secara ringkas ya. Ringkasan kasus. Yang pertama, adalah banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Kita catat di sini. Oke, banyak mata kuliah. Yang kedua, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Satu. Yang ketiga, setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah.
Selain itu adalah menentukan derajat kardinalitasnya. Kita tentukan di sini. Pertama, mahasiswa dengan mata kuliah. Kita buat ya. Mahasiswa dengan mata kuliah ya, kita simbolkan adalah N artinya dari banyak ke banyak. Lanjut, kemudian dari dosen dengan mata kuliah, kita bold lagi ya, dari 1 ke M artinya 1 ke banyak. Oke, ini adalah derajat kardinalitasnya. Kemudian next ya, oke, tadi kita udah buat sampai sini ya. Kemudian tinggal hasil penambahannya ya, kita buat di sini ya. Melengkapi himpunan entitas, himpunan relasi dengan atribut deskriptifnya. Kelima, next kita lanjut ke 5. Oke, kita tentukan relasi. Bentuknya begini kita jelaskan. Relasi yang bernilai banyak ke banyak kita simbolkan MN ya, kemudian harus diubah menjadi entitas baru dan maksudnya atribut ya. Atributnya adalah primary key dari setiap entitas yang terhubung. Jadi kita simpulkan relasi meregistrasi ya, itu mahasiswa dengan mata kuliah, kemudian akan diubah menjadi entitas. Oke, setelah itu baru kita membuat diagram final dari ERD-nya dari perguruan tinggi ya, mencakup entitas mahasiswa, mata kuliah, dosen beserta atributnya. Relasi M ke N ya antara mahasiswa dan mata kuliah telah diubah menjadi entitas registrasi ya. Oke, kita buat ya. Nanti tinggal tahapan membuat IRD-nya ya. Oke, saya di sini pakai menggunakan Draw.io ya. Kita buatkan berdasarkan ini ya, pakai Draw.io. Yang pertama kita buat 3 entitasnya ya. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen.
disimbolkan dengan IRD bagian prosesnya. Oke, kita berarti ya, mahasiswa, kemudian kita buatkan lagi biar sama, kita duplikat aja. Oke ya, tadi sudah kita buat ya. Ada bagian name ya untuk primary key-nya, dan ada nama mahasiswa sebagai atributnya. Oke, di sini ya. Oke, atributnya adalah name, kemudian nama mahasiswa ya, dimana name ini sebagai patokan dari primary key-nya. Oke, kita buat name, nama mahasiswa. Oke, kita buat strukturnya dulu. Registrasi. Lebar lagi. Kita buat keterkaitannya dulu ya, kemudian diregistrasi. Oke, kita buatkan lagi atribut per itemnya ya. Kita buat di sini untuk mata kuliah. Mata kuliah itu ada kode MK, kemudian yang kedua kita buat di bawah ya, kita pasin dulu deh. Ada nama mata kuliah. Oke. Oke, setelah itu baru kita buat lagi. Ada nomor induk dosen, kemudian kita buat lagi di bawah dengan atribut nama dosen. Oke, setelah itu kita next, lanjut ya. Kemudian ya, dari mata kuliah ke dosen itu ya punya relasi mengajar, kita buatkan. Kita rapikan lagi. Oke, cukup ya. Oke, sampai sini.
Kemudian antara meregistrasi dan diregistrasi tadi kita sudah buatkan dengan entitas baru dengan registrasi MK dan nomor NIM serta kode MK-nya di sini ya. Oke. Kita buatkan lagi di bawah. Dengan NIM dan kode MK. NIM kode MK. Oke. Ya, kita tinggal membuat alir datanya. Oke, dari titik pertama kita sambungkan dengan alir ke mahasiswa. Sini saja. Kemudian dari Oke, begitu ya. Kemudian dari mahasiswa ke meregistrasi ya. Oke, alirnya kita ganti karena ya sesuai dengan relasinya tadi. Mahasiswa itu nggak cuma satu ya, ada banyak, maka kita ganti simbolnya ke banyak ya. Oke, kita masukkan ke banyak. Kebalik. Oke, sebentar. Oke, begitu ya. Setelah itu baru kita lanjutkan dari banyaknya registrasi ya. Dari sini ke sini ya. Kita buat simbolnya. Kita ganti juga. Kebalik. Oke, ini kita samakan ya. Oke, kita sambungkan. Setelah itu baru diregistrasi ya ke banyak mata kuliah. Oke, berarti kita ganti lagi ini simbolnya ke banyak mata kuliah karena mata kuliah banyak lebih daripada satu ya. Untuk relasinya kita sambungkan. Oke, kita samakan dari banyak mata kuliah ya, ke pengajar, kemudian baru ke dosen. Kita buatkan dosen juga simbolnya sama. Oke, banyak dosen yang mengajar.
kita rapikan. Sebentar. Kita cek ya, sudah. Jadi ini adalah hasil dari praktek yang saya lakukan yang menyesuaikan dengan modul yang saya pelajari, dan ini adalah hasilnya menggunakan Draw.io. Nah, semoga praktek hari ini membuahkan hasil dengan maksud yang memuaskan. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.